Kemarin tenang aja itu ketua KPU dipecat. Iya. Nggak ada rasa malu itu Hasyim Asyari ya. Iya. Apalagi dia dipecat karena masalah yang ketahuan masalah seks. Berarti manusia yang megang KPU ini kan harus manusia-manusia yang benar-benar ideal dan benar-benar NKRI lah. Iya. Tidak tergiur sama godaan-godaan dunia kan. Nah, saya punya saran. Iya. Sampai hari ini saya masih percaya sama TNI. Iya. Jadi anggota KPU itu TNI waktu pelaksanaan itu. Iya. Iya. Begitu juga anggota Bawaslu, POM, Iya. polisi militer. Iya, iya. Ya tegas. Yang netralitas kan dia. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Si pemilih sendiri. Iya. Ini harus dievaluasi empat ini. Nah, Dukcapil dia bisa secara up to date memberikan siapa aja yang sudah mendapatkan hak untuk ikut memilih. Si pemilih dia harus mengerti kalau dia sudah mendapatkan hak untuk memilih. Dia harus mengerti siapa yang dia akan pilih. Bisa dilihat dari programnya, bisa dilihat dari track record-nya. Itu pemilih harus ngerti itu. Bisa dilihat bagaimana keluarganya. Ada sosialisasi pendidikan pemilu ya. Loh iya, jadi pemilih tidak asal Anda umur 17 silakan memilih. Sampai saat ini belum ada kayak gitu, Pak. Belum ada. Padahal harusnya penting sosialisasi pendidikan pemilu ya. Iya. Kesadaran politik. Kesadaran politik. Ya. Jadi si pemilih ini bukan hanya dibatasin usia kalau menurut saya. Iya. Dia juga satu dibatasi dengan pendidikan. Kalau dia tidak berpendidikan ikut milih, ya dikasih 20.000 pun pemilih harus kita batasin. Bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari pendidikan. Kenapa? Kalau dilihat dari pendidikan minimum tingkat SMA, dia sudah mengerti. Nah, di sinilah saya bilang, untuk pemilih harus kita tentukan. Iya. Harus ada persyaratan. Harus ada persyaratan. SDM-nya ya. Yes, deh. Terapkan bagaimana pemilu itu yang berkualitas dengan SDM yang berkualitas. Lah iya, SDM-nya harus dibuat dulu. Jadi tidak semua rakyat paham hak dan kewajiban dan cuma tahunya menyoblos ya. Nyoblos saja. Ini kan tidak berkualitas ini rakyat. Bagaimana dengan mereka yang tidak berpendidikan, Pak? Dengan menyampaikan aspirasinya. Berarti haknya kan hilang kan? Iya. Memang salahnya. Kita harus berani menghilangkan haknya. Kalau perlu saat itu kita ganti, kasihkan negara, kasihkan apa uang makan lah di hari itu. Iya. Jadi bukan hak suara lagi, tapi hak kehidupan dia di lahir. Hak kehidupan dia. Kalau dari pemilih sama Dukcapil sudah tahu siapa yang akan dapat hak pilih, itu sudah naik satu tingkat kita untuk mendapatkan pemilih yang berkualitas. Berarti selama ini memang tidak ada undang-undang itu yang mengatur itu semua. Undang-undang cuma WNI umur 17. Iya. Harusnya dilengkapi lagi. Lengkapi. Nah, inilah namanya peningkatan. Iya. Nah, ini karena bagaimana juga Indonesia itu kan sudah dibilang sekarang dunianya udah berubah, milenial ya. Iya. Kedewasaan berpikirnya udah ada. Iya. Jadi jangan mundur ke belakang lagi. Jangan mundur. Maju terus. Yang ketiga, penyelenggara. Yang belakang. Penyelenggara ini kan KPU. Iya. Pengawas Bawaslu. Anggaran tingkat ini lebih tinggi dipotong, pelanggaran lebih tinggi lagi di DES. Kan begitu harusnya. Tapi Bawaslu nggak ada. Karena semua sebuah permainan demokrasi, harusnya memang ada aturan yang tegas terhadap pemain. Iya. Jadi seharusnya persiapan pemilu itu bukan 3 bulan sebelum pemilu ya, Pak. Artinya dari sekarang lah persiapan. Dari sekarang lah. Jadi sebuah kajian untuk bagaimana mengurangi konflik, biaya segala macam. Iya, dari sekarang. Jadi kita tadi sudah bicara pemilih itu harus ditingkatkan supaya berkata Dukcapil datanya harus tidak ketinggalan ya, dibahas terus diupload terus. Terus juga masalah masalah hukuman pelanggaran itu kan Bawaslu. Nah, yang kita belum bicara masalah penyelenggara sendiri, KPU itu sendiri kan.
kalau mau dihitung langsung kayak gini kita nggak kembali ke pemilihan melalui MPR ya, Iya. tapi Ini sudah ada. nggak melalui MPR sama DPRD kan, Iya. yang sekarang ini. Nah, untuk KPU-nya sendiri itu manusia yang di sana. Iya. Nah, manusia ini kan kita masih meragukan. Ya kan, sekarang kita boleh aja kita tidak percaya sama si A, tidak percaya sama si B. Malumlah sekarang situasi begini. Kemarin tenang aja itu ketua KPU dipecat, Iya. nggak ada rasa malu itu Hasyim Asyari ya, Iya. nggak ada rasa malu. Coba padahal dia tuh harap tenang ya. Apalagi dia dipecat karena masalah yang ketahuan masalah seks. Iya. Yang lain semua habis penyelenggara pemilu, nggak ada yang nggak punya mobil. Ya bahagia dipecat, baik dipecat daripada Nah, di viral-viralkan terus. berarti manusia yang megang KPU ini kan harus manusia-manusia yang benar-benar ideal dan benar-benar NKRI lah, Iya. tidak tergiur sama godaan-godaan dunia kan. Nah, saya punya saran. Iya. Sampai hari ini saya masih percaya sama TNI. Iya. Jadi anggota KPU tuh TNI waktu pelaksanaan itu. Iya. Iya, begitu juga anggota Bawaslu, POM, Iya. polisi militer. Iya, iya. Ya tegas. Yang netralitas kan dia. Iya. Harusnya yang memegang peranan dia. Iya, dia tidak Bukan orang sipil ya. Nah, orang sipil kan ataupun yang dia lain. berkepentingan ke partai A Iya. atau ke partai B. Nah, Iya. itu yang saya bilang. Harusnya Jadi penyelenggara pemilu itu yang bertanggung jawab itu adalah orang yang netral. Netral. Dan menjaga NKRI. nah itu salah satu saran saya. Iya. Kalau yang penyelenggara itu TNI nanti begitu sudah matang TNI yang turun di lapangan, dia tidak punya kepentingan. Atau purnawirawannya boleh ya kan Pak? Iya, benar kan boleh yang masih Jelas latar belakangnya TNI. TNI. Iya. Yang menjalankan 8 fungsi. Iya, Iya. 8 fungsi TNI Iya. kan. Nah Iya, itu. Nah, jadi semua ini sudah kita bahas sebenarnya untuk meningkatkan pemilu yang berkualitas. Iya. Nah, kalau ini terjadi, saya pikir 2029 pemilihan serentak nanti kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan biaya rendah. Iya. Iya, karena kita mau kembali ke DPR kan masih masih pro kontra. Iya. Udahlah kita jalankan aja yang sekarang ini. Iya. Ini sudah cukup bagus ya. Iya, kita jalankan aja kalau kita, kecuali kalau kita benar-benar bisa kembali ke Undang-Undang 45 asli kan. Iya. Berubah lagi kan. Tapi kalau ini masih pro kontra, yang ini kita siapkan untuk 2029. Sistem pemilu yang sudah bagus ini harusnya dipertahankan, tapi ada penambahan-penambahan yang sifatnya mendukung kebaikan buat Yang akan datang. yang akan datang. Iya. Ya, tadi Bapak bilang sebutkan ada apa SDM yang berasal dari TNI, Purnawirawan segala macam. Nah, untuk penyelenggara. Nah, KRI Iya. sebagai penyelenggara KPU. Iya, iya. Sampai hari ini saya masih percaya sama TNI. Iya. Karena TNI tidak Dia tidak terapresiasi berafiliasi ke partai politik. partai-partai politik Iya. lain itu ya. Karena selama kita pakai undang-undang ini partai politik masih tetap ada kan. Iya. Tapi kalau yang sekarang ini, coba lihat dulu, habis jadi penyelenggara pemilu, anggota KPU Iya. sebagai badan atau DPP partai A. Iya. Jadi selama itu satu partainya partai yang menang. Iya, dia ada kepentingan. Nah, Jadi Dukcapil juga perlu ya, pemimpin Dukcapil, kepala Dukcapil juga harusnya bagian dari orang-orang TNI juga yang memang iya, yang berkomitmen dengan datanya ini harus up to date kan? Iya. Ya itu, Yang itulah. bisa bekerja rapi, energik ya TNI. Nah, saya sampai hari ini masih percaya sama TNI. Iya. Karena TNI punya Sabta Marga, Sumpah Iya. Prajurit, 8 TNI wajib. 3 itu aja dia pegang kan? Yang jelas menjaga NKRI Iya. secara utuh. Iya. Nah itu. Nah jadi inilah rasa untuk meningkatkan supaya pemilu kita berkualitas. Klik subscribe, like, and share.